Perkenalkan, nama saya Nurlaning Singgule dengan NIM 2411304079. Jadi saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari membran sel. Jadi membran sel itu fungsinya membantu melindungi sel dari bakteri dan virus. Selanjutnya membantu dalam proses transfer sinyal sebagai perantara zat tertentu, mengontrol aktivitas sel, mendukung pertumbuhan sel, dan menjaga integritas sel. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya 2411304099. Saya akan menjelaskan tentang fungsi membran plasma dalam mengatur transport ke dalam dan keluar sel. Membran plasma berfungsi sebagai gerbang selektif yang mengatur pergerakan molekul seperti nutrisi, ion, dan produk limbah. Proses transport ini dilakukan melalui saluran protein, difusi atau mekanisme endositosis dan ekositosis, sehingga menjaga keseimbangan dalam sel homeostasis. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiza Sulistiani dengan 2411304078. Menjelaskan tentang komponen penyusun membran sel. Yang pertama adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer adalah komponen utama yang membentuk struktur dasar membran. Yang kedua, protein. Protein terdiri dari protein integral dan perifer, berperan dalam transportasi dan komunikasi seluler. Yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol yaitu menambahkan stabilitas seluler dan mengatur fluiditasnya. Yang keempat, protein atau lipid yang membentuk lipoprotein dan glikolipid untuk pengenalan sel. Perkenalkan, nama saya Dodo Afifah dengan NIM 2411304080. Ini saya ingin menjelaskan tentang fosfolipid bilayer. Lapisan fosfolipid terdiri dari dua lapisan molekul fosfolipid. Setiap molekul memiliki kepala hidrofilik dan ekor hidrofilik. Struktur ini memberikan sifat selektif pada membran, menjaga substansi polar atau ion tidak masuk secara bebas. Perkenalkan, nama saya Fadila Fianti dengan NIM 2411304074. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat membran plasma. Membran plasma memiliki sifat hidrofilik atau suka terhadap air karena kepala fosfolipid mengandung bisfosfat yang bermuatan negatif yang memungkinkan berinteraksi dengan molekul air di lingkungan luar maupun dalam sel. Sifat ini membantu mempertahankan struktur bilayer dalam medium cair. Membran plasma juga memiliki sifat hidrofobik atau tidak suka terhadap air karena ekor fosfolipid terbuat dari rantai asam lemak yang bersifat hidrofobik sehingga tidak berinteraksi dengan air. Bagian ini membentuk inti bilayer yang berfungsi sebagai penghalang bagi molekul polar dan ion, mencegah kebocoran material antar kompartemen. Perkenalkan, nama saya Datsua Kalita dengan NIM 2411304071. Saya akan menjelaskan fungsi protein integral pada membran plasma. Protein integral tertanam dalam fosfolipid bilayer dan melintasi membran. Fungsinya meliputi 1. Membentuk saluran atau pori untuk transport molekul. 2. Berperan sebagai reseptor untuk menerima sinyal guna seperti hormon. 3. Menjalankan fungsi enzimatik untuk reaksi tertentu. Perkenalkan, nama saya Taira Nadia Syarna Bambangko dengan NIM 24113040. Bisa akan menjelaskan tentang fungsi protein previer pada membran plasma. Protein previer terkait pada permukaan luar atau dalam membran tanpa menembus bilayer. Peran utamanya mendukung struktur membran dengan mengikat sitoskeleton, mengatur aktivitas enzimatik, membantu dalam interaksi antar sel seperti dalam pengenalan imunologis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Al-Faridi, NIM 2411304081. Saya akan menjelaskan faktor penyebab fluiditas membran plasma. Fluiditas membran plasma dipengaruhi oleh
komposisi fosfolipid. Fosfolipid dengan rantai asam lemak tidak jenuh meningkatkan fluiditas. Kolesterol, mencegah fosfolipid saling berkaitan terlalu erat, menjaga keseimbangan fluiditas. Suhu, kenaikan suhu meningkatkan fluiditas, sementara suhu rendah mengurangi fluiditas. Perkenalkan, nama saya Gemma Pilihan Dewi, NIM 2411304075. Saya ingin menjelaskan faktor penyebab fluiditas membran sel. Membran sel memiliki sifat selektif permeabel karena lapisan membran fosfolipid yang sudah mulai besar belum polar, serta adanya protein transport yang memungkinkan molekul tersebut berpindah masuk atau keluar sel. Kemampuan ini penting untuk mempertahankan keseimbangan bahan dan mendukung kelancaran sistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Suryanto dengan NIM 2411304076. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transport aktif pada membran plasma. Transport aktif melibatkan pemindahan molekul melawan gradien konsentrasi dengan memanfaatkan energi ATP. Contohnya pompa natrium kalium mengangkut Na+ keluar dan H+ masuk ke dalam sel. Endositos, pengangkutan molekul besar dengan pembentukan vesikel. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ina Israel Denido dengan NIM 2411304077. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme transport pasif pada membran plasma. Transport pasif tidak memerlukan energi dengan molekul bergerak sesuai gradien konsentrasi. Contohnya, difusi sederhana. Difusi sederhana adalah molekul kecil seperti oksigen dan karbon dioksida bergerak bebas melintasi membran. Difusi terfasilitasi adalah molekul seperti glukosa menggunakan protein pembawa atau saluran untuk melintasi membran. Osmosis adalah pergerakan air melalui membran semi-permeabel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Zikra Putra Rusmana dengan NIM 2411304073. Ini saya akan menjelaskan tentang proses endositosis. Proses endositosis adalah proses di mana membran plasma membungkus partikel besar seperti mikroorganisme atau molekul yang seperti vesikel. Proses endositosis ada 3, yaitu fagositosis, yaitu penangkapan partikel larut, pinositosis, yaitu penyerapan cairan atau molekul, yang ketiga yaitu endositosis berbatuan dengan reseptor, yaitu penangkapan molekul spesifik menggunakan reseptor membran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fendi dan Putra dengan nomor NIM 2411304072. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proses eksitosis. Jadi proses eksitosis itu adalah suatu proses pelepasan molekul besar dari dalam sel lingkungan ke luar. Vesikel yang mengandung molekul, misalnya seperti hormon atau enzim, bergabung dengan membran plasma lalu isinya dikeluarkan.